Saya telah pengalaman di 5 company yang berbeda. Dulu saya nggak pernah dikasih tahu nih hal ini nih, apa sih, pokoknya kerja di Jakarta aja, duit gajinya gede, udah cukup, udah. Nggak tahu tuh, tipe perusahaan IT itu sebenarnya ada banyak, ada vendor, corporate, startup, BUMN, university, semuanya ada orang IT-nya gitu. Jadi saya mau ngasih tahu plus minus kerja di 5 tipe company ini, semuanya company IT ya. Nah, yang pertama itu jadi di kampus ya. Di kampus tuh kita bisa ngulang-ngulang materi-materi sulit kayak pointer, abstract class, interface, ORM gitu. Dan ngelatih penyampaian. Jadi antara Mas Fauzan, Mas Gozi, Mas Jose itu tuh awalnya tuh saya ngasih penjelasan tuh sama gitu. Terus pas beberapa kali, lah kok kesini ngerti, sini enggak ya? Oh berarti emang harus spesifik dari sudut pandang dia. Dan itu cukup melatih kemampuan bicara saya dengan orang lain gitu ya. Ketemu mahasiswa-mahasiswa yang excited juga saya menyenangkan gitu. Jadi kayak ada semangat baru. Tapi ada kelemahannya. Lambat banget di kampus. Eh, Tadi yang beberapa materi itu mungkin nggak ada di kampus. Jadi telat materi di kampus. Terus bayarannya paling kecil. Berapa ya dulu tuh? Kan itu per 3 bulan ya. Ya pokoknya per semester lah dibayarnya tuh. Bukan per bulan. Tapi ini cara yang bagus sih untuk memulai karir gitu. Jadi asisten praktikum. Terus lulus, yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebenarnya vendor. Ya vendor ya, waktunya siapa sih yang di outsource gitu ya? Nggak ada yang mau gitu. Tapi kan kalau pekerjaan di depan mata, ya udah terima aja kan. Kelebihannya aja proyeknya singkat-singkat 3 sampai 6 bulan. Mungkin kalian ini masuknya vendor juga sih ke padi. Eh, Datang disuruh ngerjain 3-6 bulan, mirip-mirip lah. Terus customer-nya ganti-ganti, manufaktur, otomotif, international organization. Terus disiplin. Jam segini, segini 3 hari harus kelar. Kelar nggak kelar ya lu lemburin lah sampai selesai gitu ya. Terus datang ke tempat customer yang beda-beda. Kayak gedungnya beda, culture-nya beda. Terus ada orang Jepang kayak gini. Seorang Korea yang suka sumpah serapah gitu. Terus ternyata bener ya. Aish gitu-gitu tuh beneran. Kadang suka pengen ketawa-ketawa gitu sih. Terus ada yang French, serius nih. Singapura juga agak-agak serius gitu kayak ketat gitu. Tapi kekurangannya jam kerjanya tinggi, ya. Awal-awal junior pasti kerjanya tinggi ya. Dan nggak ngerti apa-apa tadi kayak Mas Fauzan tuh. Saya nggak ngerti ini, jadi saya coba-coba. Ya emang nature-nya kayak gitu, coba-coba dan nggak boleh hitungan dulu pas awal-awal kerja. Nah, pokoknya gimana caranya gue supaya paham, bisa gitu. Mau tadi ada user coba-coba, ada yang koneksinya berulang. Justru itu sangat appreciate banget saya. Karena saya juga melakukan hal itu gitu. Terus gaji di atas UMR dikit lah, kerja lembur, lembur mulu, nggak ada bonus. Terus data strukturnya tuh kompleks kayak tadi tuh. Yang padi itu tuh mirip-mirip vendor kan. Jadi ada JSON dalam JSON dalam JSON itu baru 2. Nanti kalau misalnya yang kompleks bisa panjang banget. Oke, lanjut yang ketiga. Karena saya udah pengalaman ke vendor, terus saya ke corporate lah. Kerjanya nyantai karena semua di vendor, saya cuma ngawasin doang ya. Tapi saya tahu cara kerjanya dari awal sampai akhir. Ini mulailah okang-okang kaki nih. Oh, gaji sama nih kayak di vendor, tapi kerjaan kayak di corporate. Nah, mulai ada senyum nih saya. Nah, tapi di sini tuh saya banyak research sih. Jadi kayak apakah vendor ini tuh tepat untuk perusahaan atau enggak? Awal-awal saya kerja di corporate tuh kadang saya suka suka kelebihan dilemburin gitu. Oh ini kayaknya penting nih harus lembur. Terus suka diolok-olok tuh. Sofyan, ngapain lembur? Emang ada kerjaan susah? Jadi orang-orang tuh tenggo gitu, 9, 5 tenggo gitu. Saya kadang habis maghrib baru pulang jam 7 gitu. Terus ada ya seremoni-seremoni gitu. Makan gratis di hotel, makan apa sih all you can eat
Ya gitulah, banyak makan-makannya. Karena bisnis utamanya bukan IT gitu. Nah, ini kelebihannya. Kekurangannya apa? Ya approval teknologi tertentunya lambat. Jadi kayak ya corporate banyak approval gitu. Terus corporate juga biasanya pakai teknologi yang udah usang gitu, obsolete. Kayak contohnya waktu dulu tuh saya kan 2017, dia pakai server tahun 2000 gitu. Itu kan beda 10 tahunan gitu. Tapi masih jalan sih. Terus kalian di sana dianggap operasional, padahal saya programmer di situ tuh ditanyain benerin laptop lambat, rekomendasi laptop buat anak. Iya, full stack IT lah pokoknya lu bisa semuanya gitu. Terus pokoknya IT ini sampai ini bisa ngehack Facebook gak? Pernah ditanyain kan cuma ini doang ya. Formalitas lah untuk mulai project tuh banyak lah ini itunya. Jadi lambat lah kerjanya, tapi nyantai kerjanya. Gajinya sama kayak di vendor, lebih tinggi dikit lah. Udah mulai bosan kan, aduh kayak gini mulu lah, kayak nggak berkembang deh. Saya pindah lah ke startup. Makanya tadi saya sering nyebutin Tokopedia, saya di Tokopedia 2 tahun. Teknologinya mutakhir banget. Saya kerja lembur-lembur kayak kalian tuh. Nyoba-nyoba ini dari nol lagi karena stack-nya tuh berubah banget drastis. Di situ saya belajar tuh request jutaan pelanggan tuh gimana, secure performance tuh gimana, gajinya tinggi di atas rata-rata, perubahannya cepet banget 3 bulan ganti-ganti. Terus sering sharing session kayak gini. Hustle culture tadi, pokoknya gimana caranya supaya bisa lembur-lemburin sampai jam 9, jam 12. Dan ngerjain dari awal sampai akhir. Tadi siapa yang nanya tuh? Ini SEO gimana ya? Ya kan? Nggak ada tuh. Ah ini kan bukan tugas saya. Nggak bisa tuh kayak gitu. Ya pokoknya lu udah di dalam departemen itu, ya gue ngerjain apa yang departemen ini tawarkan. Maksudnya ownership-nya tuh tinggi terhadap departemen atau produknya. Terus ketemu orang-orang yang gila banget, pinter-pinter banget. Kalian kan segini, saya rasa udah pinter ya. Saya ketemu lulusan lulusan ini ya, super banget lah itu. Baru setahun udah jadi senior. Padahal fresh grade dari TB. Namanya siapa ya? Pokoknya jago lah. Pinter-pinter banget lah. Lulusan luar negeri kayak gitu dan terbuka sih. Kekurangannya apa? Nggak ada lemburan tuh nggak ada. Pokoknya ya dari corporate ke sini ke startup tuh saya 2 kali lipat naiknya. Jadi bukan oh naik 5%, oh naik 10%, bukan. Naik 100% gajinya. Misalnya gajinya berapa? Misalnya 7 juta, 8 juta. Naik sini jadi 16. Ini untuk kita-kita aja ya nih ya. Nah, ini kayak. Tapi masa itu udah lewat sih, nggak bakal terulang lagi. Temponya berubah cepat, fiturnya di develop bisa jadi nggak kepake. Terus intensitas kerja yang tinggi, dulu saya kurus loh. Terus tahu-tahu jadi gemuk di depan laptop mulu. Toksik kan? Ada cari BUMN ya gampang yang santai. Bisa nggak? Ada ternyata Telkom ini. Apa kelebihannya? Teknologinya mutakhir, mengejar startup. Jadi beritikat baik untuk the latest teknologi gitu. Tempo kerjanya lebih lambat. Gajinya ya mirip-mirip sama startup lah. Kebijakan tuh dikaji. Kebijakan tuh apa sih? Kebijakan tuh kayak perlindungan data pribadi, pajak, dan lain-lain. Pokoknya taat lah semuanya kepada pemerintah gitu. Kelebihan yang lainnya, kadang suka kerjasama tuh sama Microsoft, Alibaba, AWS, Coursera, pelatihan-pelatihan kayak gini. Tapi ada kekurangannya. Ini mau untuk di sini aja ya. Ini untuk kawan-kawan Digistar aja ini. Jadi di BUMN itu kerjasama sama orang tua. Makanya kemarin tuh ada pensiun dini ya, ada 1.008 orang. Karena banyak orang tua di sini tuh. Orang tua ya lambat kerjanya. Nggak gesit gitu. Ya, dan harus sopan santun ya. Gen baby boomer ya. Terus pas saya kerja di sini tuh saya kaget. Untuk kayak gini, untuk tugas-tugas tuh ada surat resminya. Nota dinas menimbang, mempertimbangkan, melimbang, mengukur, menetapkan Sofyan sebagai ini di proyek A. Ya elah, langsung aja ngomong kan biasanya kan ya. Kaget sih saya ini ada perintah tugas dan lain-lain. Terus ada acara-acara khusus. Kayak apa acara khususnya? Upacara. Pakai seragam.
Ya, upacara beneran ya. Ini beneran upacara? Bener. Ya udah upacara bendera, upacara pahlawan, terus ya banyak lah yang khas-khas kayak gini kayak rapat di hotel itu tuh. Kayak gitu ternyata ada tuh. Terus project tuh berdasarkan kebijakan politik. Misalnya presiden sekarang tuh ada apa sih makan gratis itu tuh impact tuh. Nah, yang padi nih. Mana nih yang padi pasti ada tuh project makan gratis tuh. Terus apa lagi? Project kerja apa sih kerja itu tuh kemana? Kartu kerja tuh ada tuh BUMN project itu. Terus project-project yang strategis lagi kayak OSS, Online Single Submission, My Pertamina, Peduli Lindungi, itu kan erat dengan kebijakan politik ya. Presidennya beda ya beda lagi. Terus kebutuhan nasionalnya beda kayak Peduli Lindungi kemarin, ya itu jadi kebutuhan yang mendesak. Kalau swasta mana ada, bodo amat kan yang penting untung gitu. Jadi nggak 100% ini. Kayak BUMN dan ini gap hard skill sih kalian harus belajar. Ini nanti bisa lah sendiri. Cari aja sendiri. Kalian udah masuk kan harusnya sih udah ini. Udah tahu di padi itu kayak gimana, terus tadi di tribe tuh kayak gimana, di squad tuh kayak gimana. Tadi strateginya gimana? Ya udah, pelajari, ngulik-ngulik, terus in ke soft skill kayak gini, ngobrol, presentasi dan lain-lain. Sama get a mentor. Mentor tuh bukan yang kayak di sini resmi gitu ya. Kayak misalnya punya kakak tingkat tadi tanyain kalau masalah kayak gini solusinya gini bukan ya secara informal aja kayak gini bukan ya. Nanti lama-lama kalian akan membentuk sebuah relationship gitu ke banyak mentor kalian. Dan yang terakhir kalau mau jadi mentor di saya boleh iklan dikit. Saya ada di ADP List dan Deals kalau mau cerita ataupun nasihat karir boleh. Terakhir, sebenarnya tadi udah saya kasih desain data application. Clean code sebenarnya ini non teknis semuanya. Kalau misalnya kalian serius di bidang software engineering ini buku wajib yang akan dibaca santai, nggak usah cepet-cepet. Jadi gimana sih nulis secara bagus tuh, yang prinsip filosofinya tuh secara ideal gitu. Ini udah bertahan 20 tahun loh ini. Jadi buku wajib yang dibaca. Oke, terima kasih dari saya. Oh, ini ada lagi, satu lagi. Dulu pas di kampus saya juga pernah aktif di organisasi dan buku-buku ini sangat berpengaruh pada perjalanan karir saya. Kayak membuat teman, waktunya gimana, terus bicara tapi tidak secara langsung menyinggung hati yang dibicarakan. Sudah, bener kan? Oke, udah. 3 menit lagi sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Farel. Kak itu mau nanya, kan kakak berarti sebagai software engineer di backend ya. Tuh, Tapi kakak bersentuhan dengan kan kalau di Goto atau Pet gitu pasti ada machine learning model gitu yang dipakai kan. Itu kakak hmm, bersentuhan dengan itu atau kakak fokus ke backendnya aja? enggak, backendnya aja susah kali. Oh ya, Backendnya tuh pakai Golang, terus pakai Redis, PostgreSQL, terus clean code, terus harus ada load testnya, terus ada desainnya, terus koordinasi dengan yang lain, terus algoritmanya kan kalau jutaan gitu beda ya sama yang ini. Performance-nya. Jadi masalah backend aja udah banyak banget dan itu beda departemen. berarti kalau fokusnya mau ke data scientist atau machine learning engineer beda banget ya kerjanya Kak? Oh iya. Beda banget. Jangan di backend. Ah, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi yang Mau mau nanya Kak, ditanyakan? Yuk. secara seleksi buat masing-masing tadi kayak vendor, startup atau BUMN beda
Mungkin secara kesulitannya lebih sulit yang mana, Kak? Vendor paling gampang. Vendor kalau misalnya kamu udah bisa CRUD nih sekarang nih, kamu keterima ke vendor. Terus kalau yang startup sama yang BUMN, startup dulu deh. Startup tuh nggak peduli kamu lulusan mana, pokoknya kalau misalnya di atas rata-rata dan jago dan sesuai dengan use case-nya, keterima. Tapi ini seleksinya agak susah. Pertama kamu harus tahu handle jutaan orang ya, dan stack-nya harus mirip. Kayak misalnya tadi, pakai Golang, terus nanti ada kayak Olimpiade challenge gitu, coding challenge gitu. Dulu saya pakai HackerRank, ada 3 soal gitu. Jadi kayak ada apa sih array dalam array gitu. Coba cari maksimum minimumnya atau cari gimana gitu. Jadi kalian harus belajar lead code atau HackerRank, Coderbyte gitu. Itu kalau di startup. Sama harus terbuka sih kayak, oh ini gue belum bisa nih, gue harus ngapain gitu. Harus proaktif gitu, harus ownership-nya tinggi dan komunikasi skill-nya juga harus tinggi gitu. Terus kalau startup itu, tapi sekarang startup kayaknya nggak kayak gitu deh, disesuaikan gitu, nggak jago-jago banget. Kalau di BUMN tuh sebenarnya ada 2, jadi gue ceritain deh ya. BUMN kan ada organik ya, BUMN bersama tuh. Nah itu lewat pembukaan jalur bersama yang ini kenapa nih? Roadmap backend. Oh, iya pembukaan jalur bersama. Kalau saya tuh pro hire, jadi saya experience hire. Dan itu tesnya mirip-mirip startup sih, susah menurut saya ya. Jadi kayak ada interview user, terus ada coding challenge, terus ada pengetahuan umum gitu-gitu. Susah tuh. Terus ada lagi 2 tipe lagi kayak outsourcing, itu dari vendor juga tapi di outsource ke Telkom, sama satu lagi project base. Ini project base udah mau dihilangin sih. Jadi apakah sulit BUMN dan startup? Kalau menurut saya sih, untuk posisi saya sama aja sih, susah-susah juga. Mudah-mudahan jawab. Ini apa nih? Roadmap backend. Coba kita lihat ya. Backend, internet, HTTP, oke. Pilih bahasanya, oke. Git-nya, oke. Versioning control, tadi udah bisa ya. PostgreSQL Relational Database, terus about API, tadi JWT, OAuth, Basic Token, oke. Caching maksudnya ya. Caching, server side, tadi pakai Redis atau Memcache yang di bahasanya. Kalian tadi kan baru belajar REST ya, yang JSON API, SOAP, gRPC, GraphQL, di Tokopedia pakai GraphQL ya, sama gRPC ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kepake semua. SOAP tuh biasanya yang finance, udah jarang dipakai. Web security, Bcrypt tadi, terus MD5 udah kepake sebenarnya, hashing, Bcrypt biasanya yang dipakai, testing, unit testing, functional testing, integration testing, semuanya dipakai. CI/CD enggak sih, ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, about database tadi, ORM, AJIT, transaction, N1 problem ini semuanya dipakai nih, harus tahu. Terus tadi web security, OAuth harus tahu, course harus tahu, HTTPS, server security tahu. Biasanya yang ini aja, 10 OAuth aja. Scaling database, indexing, replication, sharding jarang dipakai. Kayak CAP jarang dipakai. Jadi 2 aja ini dipakai. Architectural pattern, ini sebenarnya pengetahuan umum. Jadi kalian kalau di startup tuh bedanya kalian harus desain fitur tuh harus mendukung microservice kelebihan dan kekurangannya. 12 factor app tuh sebenarnya ini untuk cloud ready. Jadi kayak environment atau nggak boleh di hardcode gitu kalau ngakses folder atau apa dipisahin. Mirip-mirip Docker juga belajar untuk semuanya di running di lokal. Kubernetes itu untuk maintain Docker-nya, image-nya. Tapi ini mah biasanya jarang. Kalian harus belajar Docker aja. Nginx web server, Nginx aja. Elasticsearch aja ini. Ini Kafka aja. Real time data nggak usah, ini spesifik aja. Ini juga spesifik ke company-nya.
Nah ini, saya tuh sekarang banyak ngerjain ini, migration strategi, terus mitigation strategi kalau misalnya aplikasi dimatiin transaksi yang lagi jalan atau enggak. Nih saya di sini nih banyak muter-muter di sini. Tapi ini semua kalau yang atas-atas belum selesai, jangan bisa paralel sih. Nggak usah nunggu semua selesai dulu baru belajar yang ini. Yap, ini bagus. Iya, ini kebaca kan backend? Ada lagi? Ya, Stevi, mangga. Kak, izin nanya Kak, kalau misalkan kita nih sebagai seorang back end gitu ya, nah itu kita tuh juga wajib punya ilmu semacam deploying gitu, misalkan kayak kalau saya kan ada pengalaman deploying ke Google Cloud atau enggak mungkin deploying ke perusahaan hosting lah gitu. Nah kira-kira kalau menurut Kakak, apakah kita juga perlu ilmu sedikit-sedikit tentang DevOps-nya gitu Kak? Gimana? Valid banget. Jadi kalau di backend tuh sebenarnya nyerempetnya pertama dari arsitektur. Arsitektur nanti kan ke codingan. Codingan kalau udah selesai nanti kan di deploy ya. Nah, saya juga masih belajar sih kalau tentang hal itu. Walaupun nanti ada orangnya ya, tapi kita harus sedikit-sedikit tahu kayak CI/CD-nya pakai Jenkins-nya settingnya gimana, apa kelebihan dan kekurangannya di AWS sama GCP, terus kreditnya berapa, lebih murah yang mana. Itu nilai plus sih. Soalnya kalau di Telkom kadang si DevOps-nya sibuk gitu, jadi kita dikasih aja nih kosongan gitu VM atau podnya. Jadi kita harus yang tuning sendiri gitu. Valid sekarang emang kondisinya nyerempet gitu. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, terima kasih. Mungkin ini pertemuan terakhir dari saya. Sisanya nanti tugasnya langsung dikumpulin aja, terus nanti saya cek dan nilai. Tugas yang kali ini adalah tugas 4 dan 5. Saya anggap sebenarnya cukup dari tugas yang 3 kemarin. Dan tugas yang 3 juga kayaknya udah bagus-bagus sih. Tadi kan udah ada routing, terus udah ada database, penggunaan JWT, login, terus penggunaan environment, terus Postman, GitHub, VCS, dan udah cukup bikin sebuah aplikasi sederhana. 3, 4, 5 nanti nilainya digabung, jadi kalian fokus aja ke tugas yang akhir, yang 6. Untuk final project kalian. Jadi ada waktu berapa lama ya? Cuma 3 hari ya? 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 deh. Ada waktu sampai 9 deh, sampai 9 Senin. Jadi Sabtu Minggu kalian bisa ngerjain. Oh ini cepet banget sih. Ya nanti di startup juga kayak gitu. Jadi ya latihan sih. Oke, terima kasih dari saya. Nanti rekamannya seperti biasa di upload